Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 akan memaparkan ujian akhir semester untuk mata kuliah eksplorasi dan produksi hidrokarbon gas manajemen Universitas Indonesia tahun 2021. Jadi kami beranggotakan dari 3 orang, Mbak Farida, kemudian Mas Iman, dan saya sendiri, Ismail Hamidi, akan menjelaskan terkait dengan best strategies to become an oil baron dalam game Oil Tycoon Gas Idle Factory. Jadi Oil Tycoon ini merupakan salah satu iOS atau Android game di mana tujuan dari game tersebut yakni menjadikan kita sebagai seorang pengusaha oil and gas yang kaya dan sukses. Dan game ini diproduksi atau didevelop oleh Belarus Organization, di mana Belarus Organization ini atau Alex Play ya, jadi namanya Alex Play ini bekerja sama dengan major domestic Smart dan memiliki user lebih dari 10 juta. Ya, jadi bisa dilihat di sini untuk gameplay. Jadi kita pumping oilnya ya untuk memproduksi minyak. Kemudian ada statistik, fitur statistik bisa kita lihat pump extraction, kemudian auto extraction tiap detiknya ya, kemudian ada value atau kapasitas yang bisa kita produksi total dari barel kita atau dari truk kita, kemudian juga speed dari produksi tersebut dan seberapa persen oil yang sudah terkolek dalam barel atau truk atau shipping atau storage lainnya. Kemudian ada fitur-fitur lainnya seperti improving production, kemudian juga ada improving pump. Ya, jadi salah satu upaya dalam meningkatkan produksi dan mempercepat produksi yakni dengan improving production atau improving pump. Kemudian juga ada fitur map atau fitur yang menunjukkan secara global ya. Jadi ada teritori lainnya seperti offshore teritori, kemudian ada teritori di Middle East ya, kemudian ada teritori di Siberian, dan juga ada teritori lainnya. Selain itu juga ada usaha selain minyak, ada usaha seperti tambang dan sebagainya. Jadi ada fitur juga untuk teknologi and research, untuk pump yang kita gunakan, teknologi pump yang kita akan gunakan, barel yang akan kita gunakan. Kemudian juga ada fitur untuk meningkatkan pump tersebut ya, jadi per part dari pump tersebut. Kemudian kalau seandainya semua telah terkolek ya, jadi oilnya sudah terkolek, maka saatnya kita untuk menjual oil tersebut atau minyak tersebut. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, jadi ketika harganya tinggi maka bisa kita jual minyak yang kita miliki. Next. Oke, jadi untuk problem and solution yang pertama yakni produksi yang kita hasilkan itu stagnan ataupun stun, dan tujuannya yakni escalating atau meningkatkan produksi secara signifikan. Upaya yang dapat kita lakukan yakni dengan building dan developing facility yang ada. Kemudian kita juga menjual gasolin dan lubrikan ke berbagai filling station, baik yang kita miliki maupun dari others company. Kemudian kita juga supply minyak kita ke berbagai negeri dan memperkuat bisnis reputasi dari company yang kita miliki. Dan semua ini ada pada improving production menu yang telah disediakan dari game tersebut. Dan semuanya juga bertujuan untuk meningkatkan stok atau kapasitas penyimpanan dan juga produce oil faster. Kemudian untuk implementasi di kehidupan nyata, ada berbagai banyak upaya ya, jalan untuk meningkatkan oil production. Seperti halnya New Field Development Project. Contohnya ya ini Petronas dan Pertamina Hulu Rokan. Jadi Petronas ini menginstalasi platform baru, yakni PTJDB platform di utara Madura untuk menghasilkan lebih banyak minyak. Sedangkan untuk PHR mereka berencana untuk meningkatkan plant atau fasilitas unit chemical EOR mereka, kapasitasnya ditingkatkan untuk meningkatkan oil production. Selain itu
Ditambah lagi Pertamina telah membuat semacam Mandalika International Street Circuit ya, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari bisnis party ya, agar mereka dapat untuk terus bekerja sama dengan Pertamina. Kemudian untuk problem and solution selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iman. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mas Ismail. Selanjutnya untuk problem yang selanjutnya adalah low profit income, di mana kita mendapat profit yang rendah. Lalu objektif yang akan kita lakukan adalah mendapatkan high profit income. Metodologi dalam game yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan profit terbaik untuk ketika kita menjual oil pada saat harga minyak sedang tinggi, dengan memonitor di fluktuasi harga minyak di bank. Implementasi di dunia nyata. Di dunia nyata seperti kita ketahui bahwa harga minyak itu sangat fluktuasi dan ada dua crude oil sebagai benchmark, yaitu Brent crude dan West Texas Intermediate. Yang Brent crude digunakan di Eropa, sedangkan West Texas Intermediate digunakan di North America. Kedua harga ini sangatlah sensitif terhadap perubahan yang terjadi untuk supply dan demand di dunia, sehingga ketika supply dan demand berubah maka fluktuasi harga akan terjadi. Menjual oil saat harga tinggi sangatlah menaikkan pendapatan. Kemudian problem selanjutnya adalah not optimal pumps production. Objektif yang kita lakukan adalah melakukan boosting oil production. Metodologi yang dilakukan di dalam game, kita bisa melihat di menu improving pump. Di menu improving pump ini banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti meng-hire worker, pekerja yang bisa melakukan maintenance terhadap pompa, kemudian menambahkan spare part baru, yang dimana banyak pompa yang mungkin sudah outdated spare partnya, kemudian installing hydraulic pumps, melakukan cleaning pada pump tersebut, bahkan mungkin bisa meng-create sumber baru dan mengimplementasikan teknologi nano. Untuk implementasi di dunia nyata, pompa dan perlengkapan lainnya sangat penting di industri. Tidak ada perlengkapan yang sempurna, semuanya butuh diperbaiki, diganti spare partnya jika sudah rusak, dan juga membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan maintenance atau pemeliharaan. Di dunia nyata, jika pompa yang sudah ada seperti misalkan artificial lift sudah tidak bisa melakukan pemompaan terhadap declining pressure, maka digunakan jenis artificial lift lain. Lanjut. Kemudian problem selanjutnya adalah teknologi performance. Objektif yang kita lakukan adalah improving teknologi atau peningkatan terhadap teknologi. Metodologi dalam game yang bisa kita lakukan adalah terdapat research dan development menu di dalamnya, yang dimana di dalam itu kita bisa menginovasi teknologi yang kita miliki. Kemudian inovasi ini akan menghasilkan blueprints dari peralatan-peralatan yang dapat menciptakan teknologi baru dan mengoptimalisasi produksi kita. Di dunia nyata, tentunya perusahaan energi mempunyai badan riset dan development. Scientific research itu dan juga manufacturing development dapat memajukan teknologi, kapasitas teknologi, dan juga mengakselerasi produksi, dan juga menyediakan peralatan dengan integritas yang baik. Lanjut. Kemudian problem selanjutnya adalah manually play by individual. Maksudnya pompa yang ada di main field production kita ini, dia itu perlu digerakkan secara manual ya oleh player, pemain, yaitu kita. Nah, objektifnya itu mengoptimalisasi produksi dengan otomatisasi dan juga mengajak pihak lain. Metodologi dalam game yang bisa dilakukan adalah menonton
video iklan, yang dimana jika kita menonton video iklan ini, pompa akan beroperasi secara otomatis, yang tentu akan sangat efektif untuk mengakselerasi produksi, karena kita tidak perlu menarik tuas pompa secara manual. Implementasi ini nyata, menonton iklan ini bisa dikomparasi dengan investasi di bisnis kita. Investasi di sektor industri migas sangatlah penting karena dapat mengakselerasi bisnis industri migas. Investasi di bidang hulu migas ini sangat diperlukan di Indonesia, apalagi Indonesia memiliki target untuk pencapaian 1 juta barel per day di tahun 2030 yang ditargetkan oleh SKK Migas. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farida. Untuk problem dan solution terakhir yang kita miliki yaitu rendahnya dari produksi field yang kita punya, main fieldnya. Objektifnya adalah untuk meningkatkan produksi dengan melakukan ekspansi dari field-field yang ada dengan membeli field yang lain. Jadi metodologinya yang kita gunakan adalah field existing yang di game ini itu memiliki production yang rendah, sehingga ketika ada chance atau kesempatan atau dana yang kita miliki untuk membeli field baru, kita akan dapat membeli field baru tersebut untuk meningkatkan produksi dari minyak yang kita punya. Field yang pertama kita miliki dan kita dapat beli adalah Saudi Field, di mana field tersebut yang paling murah. Saudi Field ini merupakan profitable property, namun memiliki harga yang mahal untuk dapat di-upgrade dibandingkan dengan main field yang kita punya. Setelah memiliki field ini, kita at least minimal upgrade terhadap dengan oil collection untuk oil storage yang sudah diproduksi dari well tersebut. Sedangkan untuk next upgrade, kita dapat berfokus ke main field untuk improving pump dan lain-lain, di mana hal tersebut lebih murah. Jadi dengan memiliki field ini, production rate kita dapat meningkat cukup tajam karena field ini memiliki auto extraction, dan juga kita dapat collect atau storage oil ini di truk yang kita miliki. Target selanjutnya yang dapat kita beli teritorinya adalah tambang rugby dan juga offshore. Implementasi di kehidupan nyata terkait dengan problem ini adalah investasi merupakan kunci saat kita berbicara terkait dengan expanding territory, yaitu dapat dengan melakukan akuisisi major field maupun pencarian well-well yang berpotensi memiliki minyak baru. Metode ini dapat meningkatkan produksi minyak dengan baik, namun kita juga perlu selektif dan mempunyai strategi untuk memilih well mana yang cocok dan baik untuk produksi dari minyak. Secara overall, strategi yang kita gunakan dalam permainan ini secara berurutan adalah yang pertama development atau investasi, di mana kita melakukan pembelian field baru untuk meningkatkan produksi, jadi tidak hanya berasal dari satu field. Yang kedua adalah di field tersebut kita dapat melakukan improving production ataupun melakukan improving di sisi pompa atau equipment yang ada dengan melakukan maintenance dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu melakukan monitoring terhadap harga minyak untuk penjualan dari oil yang sudah kita produksi, di mana di sini kita melakukan penjualan jika harganya itu di atas atau sama dengan $58 per barel. Strategi selanjutnya adalah kita perlu selalu mengcollecting oil yang kita miliki. Jadi di storage, jika sudah 100% kita langsung dapat mengkolek oil tersebut agar produksi untuk selanjutnya dapat berjalan dan dapat diisi dengan minyak-minyak secara kontinu. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui performance dari field kita dan alat kita melakukan monitoring melalui statistik yang ada, sehingga kita mengetahui apa yang perlu kita improve dari sisi produksi maupun dari sisi pompa. Kesimpulan yang dapat diambil dari
bermain game ini ada parameter-parameter yang perlu kita lihat, yaitu yang pertama adalah harga dari oil tersebut. Jadi perlu dilakukan monitoring tadi agar kita dapat mendapatkan harga jual yang cukup tinggi untuk oil. Yang kedua adalah investasi. Di sini kita harus bijaksana dalam pembelian field yang ada atau melakukan pembelian terhadap hal yang lain. Kita dapat mengambil resiko jika ingin kaya secara cepat, namun kita juga memiliki opsi untuk bermain aman, namun hal tersebut membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga adalah opportunity. Jadi kita mengambil semua opportunity saat adanya hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh game. Misal menonton video atau yang lain. Di real life-nya ini kita bisa analogikan dengan mengcollecting atau menarik investor sebanyak mungkin. Selanjutnya terkait dengan monitoring, kita dapat melakukan monitoring terhadap performance dari produksi melalui statistik, dan juga kita harus melakukan semua tugas yang dibebankan kepada kita. Dan yang terakhir adalah terkait dengan infrastruktur untuk mengkolek oil yang ada dari storage sehingga kita bisa mengisi storage tersebut continuously. Di sini relate di kehidupan nyata terkait dengan infrastruktur dari storage oil itu sendiri. Jadi ada satu quote kita ambil dari pemain Manchester United atau former MU manager Ole Gunnar, di mana dia mengatakan saat dia bermain di Manchester United, dia juga memainkan football manager game, dan itu merupakan game yang cukup baik. Jadi dengan bermain game dia dapat mengetahui strategi-strategi yang ada dan bisa mengimplementasikan tersebut di pekerjaan dia. Nah, diharapkan dengan kita bermain game ini, suatu saat nanti kita juga bisa menjadi Titan untuk atau raja minyak, dan mempunyai investasi atau perusahaan minyak tersendiri dan menerapkan strategi-strategi yang ada. Demikian disampaikan hasil permainan game kami untuk UAS EPH ini. Semoga bermanfaat dan membantu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.